Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1091 yang lalu sudah mengungkapkan kedatangan Admiral Kizaru ke dalam Labu Pes. Dan untuk menghalangi Admiral Angkatan Laut itu, Yonko Monkey D. Luffy sudah bertindak. Ya, sejauh ini Kizaru dan pasukan Angkatan Laut menjadi ancaman paling besar yang ada di depan mata. Tapi jika diingat-ingat, masih ada satu ancaman lagi yang saat ini belum disadari oleh Luffy dan yang lainnya. Ya, ancaman itu berasal dari bajak laut Kurohige. Di chapter 1079 yang lalu, kapal berbendera bajak laut Kurohige terlihat mendekati Pulau Egghead. Bahkan kapal itu datang sebelum kapal-kapal angkatan laut melakukan pengepungan. Berdasarkan timeline itu, harusnya kapal bajak laut Kurohige sudah lebih dulu berlabuh di Pulau Egghead. Namun hingga chapter 1091 lalu belum ada yang menyadari mengenai kedatangan kapal berbendera bajak laut Kurohige. Lalu jika diperhatikan, bajak laut Kurohige sudah muncul di dua tempat yang berbeda, yaitu pertama di Pulau Winner, di mana ada Kapten Kurohige, Barges, Van Augur, dan Doki sedang menyerang bajak laut Law. Mereka pun terkonfirmasi sudah menang. Selanjutnya di markas Pulau Hachinosu ada Kuzan, Pizarro, Shiryu, Vasco Shot, dan Sanjuan Wolf yang bentrok dengan Garp dan pasukan Sword. Nah, jika dihitung-hitung berarti masih ada dua anggota Kurohige yang belum muncul. Keduanya adalah Laffy dan Devon. Jadi besar kemungkinan kedua orang itulah yang menaiki kapal menuju Pulau Egghead. Ya, tentu saja mereka akan membawa misi penting dari sang Kapten Kurohige. Kemudian karena yang datang cuma dua orang, tentu tujuannya bukanlah untuk bertempur habis-habisan. Dan menurut Mimin, tujuan mereka berdua adalah untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi. Apalagi kemampuan Laffy dan Devon ini terlihat sangat cocok untuk melakukan misi tersebut. Laffy punya sepasang sayap besar yang membuatnya bisa terbang sangat tinggi, bahkan sampai ke Mariejoa. Kemampuan itu tentu sangat berguna untuk melakukan pengamatan dari atas, dan posisi dari atas itu tentu sangat tepat untuk melihat keadaan suatu tempat secara keseluruhan. Sementara itu, Devon punya kemampuan untuk merubah diri menjadi orang lain. Dengan kemampuan itu, Devon bisa menyamar menjadi seseorang dan bergabung ke dalam kerumunan. Nah, terkait kemampuan Devon ini, ada beberapa nakama yang memprediksikan bahwa Bonnie yang saat ini bersama dengan Luffy dan yang lainnya itu hanyalah tiruannya Devon. Sedangkan Bonnie asli sedang berada di ruangan cakar beruang yang memuat informasi tentang ingatan Kuma. Dugaan itu muncul saat Luffy merasa aneh dengan tingkah Bonnie yang tiba-tiba tidak lagi mengincar Vegapunk. Tapi menurut Mimin, dugaan ini masih kurang kuat, karena tentu Bonnie yang sudah tahu fakta dari ingatan Kuma tidak akan lagi mengincar Vegapunk yang memang tidak bersalah. Lalu jika diperhatikan, nafsu makan Bonnie masih sama seperti biasanya. Dan hal itu tentu menguatkan bahwa Bonnie itu adalah Bonnie yang asli. Ya, terlepas dari dugaan tentang Bonnie ini, Devon memang punya kemampuan yang sangat merepotkan. Dan Mimin rasa Devon bisa melakukan hal yang sangat ekstrim jika sudah sampai pada level awakening dari buah mythical sword-nya itu. Dalam hal ini khusus pada kemampuan untuk meniru. Ya, mungkin saja kapal Kurohige bersama seluruh krunya sudah diubah Devon menjadi kapal angkatan laut dan para prajurit angkatan laut. Lalu saat ini mereka ikut bergabung dalam rombongan 100 kapal yang mengepung Pulau Egghead. Ya, ciri khas dari kemampuan awakening itu adalah punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan. Jadi bagaimana jika efek perubahan Devon bisa mempengaruhi lingkungannya, bahkan seluruh kapalnya? Ya, tentu saja ini menarik ya, karena untuk menyembunyikan sebuah jarum jangan diletakkan dalam tumpukan jerami,
tetapi letakkanlah jarum itu pada tumpukan jarum yang lain. Ya, sampai di sini berarti ada kemungkinan ya bahwa Laphita dan Devon sedang mengamati jalannya pertarungan di Pulau Egghead antara Yonko Luffy versus pasukan Angkatan Laut. Lalu kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Kurohyuki selanjutnya? Iya, tentu saja dia akan melakukan langkah yang biasa dia lakukan, yaitu langkah nyampah atau mengambil keuntungan dari suatu pertarungan. Sejauh ini Kurohyuki sudah melakukan dua hal nyampah. Pertama ya jelas di Arc Marineford ya, yang bisa membuatnya mendapatkan Kura-Kura Nomi. Lalu yang kedua adalah di Pulau Winner, di mana Kurohyuki hanya mengambil Road Poneglyph dari Law yang sudah berhasil membawanya keluar dari negeri Wano. Dengan dua latar belakang itu, maka sudah sangat besar kemungkinan bahwa Kurohyuki akan kembali mengambil keuntungan dari konflik yang akan terjadi di Pulau Egghead. Lalu kira-kira hal apa yang diinginkan oleh Kurohyuki di sana? Ya, jika melihat pergerakan Yonko saat ini, tentu kita menyadari bahwa mereka sedang mengejar Road Poneglyph. Dan dalam hal ini tentu saja Road Poneglyph terakhir ya, yang keberadaannya masih sangat misterius. Lalu Kurohyuki sendiri sudah tahu mengenai sosok dengan luka bakar, namun ia belum tahu siapa sosok itu sebenarnya. Mungkin karena itulah Kurohyuki mengutus Laphita dan Devon untuk mencari informasi di Pulau Ilmu Pengetahuan Egghead yang punya gudang informasi yaitu Pang Record. Selain itu, Kurohyuki juga bisa melakukan pengamatan terhadap pergerakan Yonko lain, yaitu Yonko Luffy. Dan jika Luffy akan bergerak ke Elbaf, maka besar kemungkinan Kurohyuki juga akan menuju ke pulau para raksasa itu. Ya, sebenarnya masih banyak sih kemungkinan lain yang diinginkan oleh Kurohyuki di Pulau Egghead, karena Vegapunk dan pulau masa depannya itu memang memiliki banyak hal-hal berharga yang patut untuk diperebutkan. Jadi kita tunggu ya saat bajak laut Kurohyuki menyatakan apa yang dia inginkan di Pulau Egghead. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya tanggapan, saran ataupun komentar, bisa tulis di kolom komentar. Yasa, mimin atau hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!